wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Teknik Industri Angkatan 2023 dari kelompok 23 dari shift 1, di mana di sini tujuannya saya ingin mengerjakan tugas mingguan dari praktikum statistik kedua, yaitu modul 5 statistika non parametrik, di mana di sini untuk mengerjakannya saya akan mengerjakan sesuai instrumen, yaitu nomor 1, 2, 3, 1, 2, 4, dan 7. Maka untuk pertama-tama saya akan melakukan pengerjaan jari nomor pertama, yaitu di mana PT Sivalenter Abadi ini ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara 4 aplikasi pengolahan dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, PowerPoint, RStudio, dan Minitab. Nah, 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5. Berdasarkan kemudahan pengguna, tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi dokumen, di mana lakukanlah pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja di antara aplikasi pengolah dokumen tersebut, di mana gunakan tarif sama dengan 0,05. Ini ada tabel penilaian kinerja aplikasi pengolahan dokumen. Sini ada nomor sampel, penilaian kerja, dan juga ada Microsoft Excel, PowerPoint, RStudio, dan Minitab berdasarkan penilaian dari 1 hingga 5. Maka untuk yang pertama saya akan mengerjakannya dengan RStudio. Nah, untuk yang pertama yaitu di mana di sini untuk soal nomor 1 itu menggunakan uji Friedman, di mana di sini ada data frame-nya, yaitu Microsoft Excel, PowerPoint, RStudio, dan Minitab, di mana data frame ini menyetak lalu ada hasil penilaian data frame, yaitu data frame dari si data penilaian Microsoft Excel, PowerPoint, RStudio, dan Minitab, di mana si data frame ini menyatakan vektor itu menjadi tabel. Lalu kopi hasil penilaian, di mana hasil penilaian ini membuat data penilaian dari 4 software oleh 10 orang responden. Lalu di sini gunakan uji Friedman test, yaitu memasukkan data matriks dan hasil penilaiannya. Nah, di mana uji Friedman ini yaitu digunakan untuk data berpasangan lebih dari 2 kelompok. Karena ini lebih dari 2 kelompok, maka kita akan memakai uji Friedman test. Lalu di mana data matriks ini mengubah data frame-nya itu menjadi matriks numerik. Maka kurang lebih saya akan running untuk pengerjaan nomor 1. Nah, maka untuk pengerjaan nomor 1 itu didapat untuk t-square-nya yaitu 15,827 dan df-nya 3 dan p-value-nya 0,012,31, di mana karena p-value-nya ini kurang dari 0,65, maka H0-nya itu ditolak. Artinya di mana ada perbedaan yang signifikan dalam penilaian keempat software statistik oleh si responden. Kalau saya akan kembali ke nomor 2, di mana seorang direktur rumah sakit ini ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap pelayanan fasilitas rawat inap yang disediakan, mana diasumsikan bahwa si pasien yang mendapat layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Nah, terdapat 3 kelompok pasien yang digunakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memiliki kelas ekonomi, pasien yang memiliki kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Nah, direktur rumah sakit pun mengambil 24 sampel pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Nah, data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel dengan tarif keberhasilan senilai 0,05 untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antara si pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, di sini ada hasil kepuasan pasien terhadap pelayanan fasilitas rawat inapnya, di mana ada kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP. Maka untuk kurang lebih saya akan mengerjakan soal nomor 2 itu di software RStudio, di mana untuk nomor yang kedua, soal yang kedua ini saya mengujinya dengan uji Kruskal-Wallis, di mana karena ini ada lebih dari 3 kelompok independen, maka saya akan mengujinya dengan Kruskal test. Nah, di sini ada ekonomi, bisnis, dan VIP, memasukkan datanya, di mana datanya ini menyimpan nilai dari
tiga jenis layanan tersebut dari ekonomi, bisnis maupun VIP, lalu menggunakan Kruskal test. Listnya itu ada ekonomi, bisnis, dan VIP. Maka saya akan running. Nah, tinggal didapatkan untuk Kruskal-Wallis test, yaitu untuk chi-square-nya itu 20,48, di F-nya 2, dan p-value-nya 3,571, min 0,5. Dimana di sini tujuannya itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara tiga kelompok. Lalu interpretasinya karena p-value-nya itu kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antar nilai atau pendapatan kelompok ekonomi, bisnis, dan juga VIP. Lalu saya kembali ke untuk soal yang nomor 4, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 25 partisipan diminta untuk memilih preferensi makan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Lalu diperoleh data hasil survei pada tabel 4 berikut, di mana tabel 4 survei preferensi pemilihan jenis makanan, di mana tingkat pendidikan, makanan cepat saji, jenis makanan tradisional, makanan sehat, makanan vegetarian, dan totalnya. Lalu rumuskan hipotesis sejalan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulan. Lalu untuk soal yang nomor 4 saya kembali ke Software R Studio, di mana untuk soal yang nomor 4 saya mengujinya dengan uji chi-square, di mana kenapa tujuannya yaitu menguji hubungan antar tingkat pendidikan SMA 1 S2 dan preferensi makanannya. Untuk yang pertama itu yaitu dengan PDK kurang dari matriks, yaitu dimana ini tujuannya untuk membuat tabel matriks dari data kategori. Untuk enroll-nya itu 3, untuk di namespace list-nya itu ada SMA 1 dan S2, lalu ada makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian, dimana yaitu di namespace ini untuk menampilkan matriks, dan juga di names ini memberi nama antara si baris pendidikan dan kolom jenis makanan. Lalu untuk hasil PDK-nya itu chi-square test, dimana itu untuk melihat hubungan antara dua variabel. Maka saya running. Nah, sehingga dapatkan hasil yaitu untuk X squared-nya yaitu 2,3453, di F-nya 6, dan p-value-nya 0,8854. Dimana karena p-value-nya ini 0 di bawah 0 di atas 0,05 maka H0 ini gagal ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan juga preferensi makanan. Lalu saya kembali soal. Untuk soal yang nomor 7, di mana seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Maka si peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Selama masa panen, si peneliti ini mengukur berat hasil panen dalam kilogram dalam beberapa sampel tanaman secara acak. Lalu data yang diperoleh disajikan dalam tabel 7. Di sini ada tabel dari jenis pupuk organik, kimia, ataupun campuran, dimana dengan taraf signifikansi sebesar 5% tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut. Lalu lakukan uji hipotesis yang sesuai. Saya kembali ke Software R Studio, dimana untuk soal angka 7 itu memakai uji Kruskal-Wallis, dimana di sini ada data hasil dari 3 jenis pupuk, yaitu organik, kimia, dan campuran. Lalu menggunakan Kruskal test karena apakah ada hasil perbedaan secara signifikan antara ketiga kelompok pupuk tersebut. Lalu masukkan listnya yaitu organik, kimia, dan juga campuran. Lalu saya running, sehingga didapatkan untuk Kruskal-Wallis chi-square-nya itu 1,958, di F-nya 2, dan p-value-nya 0,375. Nah, karena p-value-nya ini adalah lebih dari 0,5, maka H0 ini gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara ketiga jenis produk tersebut terhadap hasil tanaman. Untuk mengerjakan tugas mingguan siswa ini, karena ada 7 soal, yang selanjutnya saya akan mengerjakan dengan software Minitab.
maka langsung saja. Nah, di sini saya sudah mengerjakan soal-soalnya. Kurang lebih saya akan menjelaskan hasilnya. Untuk soal nomor 1, di mana menggunakan Friedman test, di mana hasil pengukuran versus penilaian. Lalu di sini untuk p-value-nya yaitu 0,075, maka H0-nya itu kurang dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak. Dimana tadi saya sudah sempat jelaskan, dimana berarti ada perbedaan yang signifikan dalam penilaian keempat software statistik oleh responden. Lalu untuk DF-nya itu 3 dan chi-square-nya itu 6,84. Lalu untuk Kruskal-Wallis itu untuk DF-nya 2, p-value-nya itu 20,48 dan p-value-nya itu adalah 0,00. Lalu untuk Mann-Whitney sendiri, untuk Kruskal-Wallis sendiri, karena dia p-value-nya kurang dari 0, maka yang sempat saya sudah jelaskan, H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pendapatan kelompok ekonomi, bisnis maupun VIP. Lalu selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu menggunakan uji Mann-Whitney, dimana untuk sampelnya itu untuk yang 10 itu mediannya 5,5 dan yang untuk 12 itu 6,5 mediannya. Lalu untuk tesnya, dimana untuk adjust for test-nya value-nya itu 105 dan p-value-nya 0,531, dan method adjust for test-nya yaitu 105 dan p-value-nya adalah 0,530. Lalu karena value-nya ini lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ini gagal ditolak, dimana artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk selanjutnya ada uji chi-square untuk soal nomor 4, dimana untuk Pearson-nya itu 2,345 dan likelihood ratio-nya itu 2,342. Untuk DF-nya sama dengan 6 dan juga p-value 0,885 dan 0,886. Seperti yang saya sudah jelaskan, maka karena p-value-nya itu lebih dari 0,5, maka hipotesisnya gagal ditolak, di mana tidak ada hubungan yang signifikan antara si tingkat pendidikan dan juga preferensi makanan. Lalu untuk yang soal kelima itu menggunakan uji Wilcox, yaitu dimana untuk selisihnya itu yaitu 12 dan mediannya itu 3,5. Lalu untuk N4 testnya itu karena 12 sampel dan statistiknya 78 dan untuk p-value-nya itu 0,003, dimana karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka hipotesisnya itu ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari si selisih tersebut. Lalu untuk yang nomor 6 yaitu menggunakan run test, yaitu untuk number of runs-nya yaitu yang di-observe 7 dengan expected yaitu 5,80 dan p-value-nya itu 0,399. Karena p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka hipotesisnya itu gagal ditolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara si preferensi masyarakat. Lalu untuk yang terakhir yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk soal nomor 7, di mana di sini untuk rata-rata banyaknya data itu 13, untuk mediannya itu untuk 1 dan 2 dan 3, untuk min ranknya itu 2,5, 7,0, 11,5 dan 7,0, lalu z value-nya itu min 2,78, 0 dan 2,78. Lalu untuk tesnya itu untuk metodenya itu not adjust for testnya itu DF-nya 2, value-nya 10,68 dan p-value-nya 0,05, dan adjust for testnya yaitu 2, 12 dan 0,02. Dimana karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ini gagal ditolak, dimana tidak ada perbedaan yang signifikan antar ketiga jenis pupuk terhadap hasil tanaman. Baik, mungkin
kurang lebih itu saja penjelasan pengujian tugas mingguan statistika modul 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.